Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran Geografi Indonesia yang dimana di sini saya akan membahas tentang Kepulauan Sumatera Selatan di ibu kota Palembang. Nah, di sini kita akan menjelaskan ataupun akan membahas dari setiap sudut Kepulauan Sumatera Selatan di ibu kota Palembang dengan memberikan beberapa pemahaman secara mendalam tentang karakteristik dan dinamikanya dengan 10 konsep geografi. Nah, yang pertama ada konsep lokasi yang dimana Sumatera Selatan ini terletak di selatan Pulau Sumatera yang memiliki posisi strategis yang dipengaruhi oleh letak astronomis dan geografisnya. Nah, secara astronomis provinsi ini membentang antara 1 derajat 37 detik sampai 27 menit hingga 4 derajat 55 detik 17 menit lintang selatan dan 102 derajat 3 detik 54 menit sampai 106 26 menit bujur timur. Nah, letak ini menempatkan Sumatera Selatan di wilayah tropis sehingga memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, selain itu, Provinsi Sumatera Selatan ini berbatasan dengan Provinsi Jambi yang di sebelah utara, lalu Provinsi Lampung sebelah selatan, ada Provinsi Bengkulu di sebelah barat, dan Selat Bangka di sebelah timur. Selanjutnya ada konsep jarak. Nah, jarak antar wilayah di Sumatera Selatan ini memanglah beragam dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jarak absolut, yaitu jarak yang diukur melalui peta. Nah, menunjukkan bahwasanya Palembang ini sebagai ibu kota yang terhubung dengan kota-kota penting di sekitarnya. Nah, misalnya seperti contohnya itu jarak absolut di Palembang dengan Jambi sekitar 295 km. Namun yang perlu diperhatikan adalah jarak relatifnya, yaitu waktu tempuh yang dibutuhkan untuk menjangkau suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, jarak relatif ini dapat bervariasi tergantung pada moda transportasi yang digunakan dan kondisi infrastruktur juga. Selanjutnya ada konsep keterjangkauan. Nah, dari keterjangkauan di Kepulauan Sumatera Selatan ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan infrastruktur juga. Nah, daerah dataran rendah, terutama sepanjang aliran Sungai Musi yang umumnya lebih mudah dijangkau karena relatif datar dan telah lama menjadi pusat pemukiman dan aktivitas masyarakat di sana. Namun, di Sumatera Selatan ini masih berupaya untuk meningkatkan infrastruktur untuk menjangkau suatu daerah perbukitan dan pegunungan di bagian Sumatera Selatan yang aksesibilitasnya masih terbatas. Nah, untuk peningkatan ini pastinya ada caranya. Yang pertama ada seperti peningkatan dalam suatu akses jalan ataupun pembuatan jembatan dan seperti pembangunan jalan utama ataupun jalan tol. Nah, selanjutnya selain infrastruktur darat juga Sumatera Selatan juga memiliki aksesibilitas yang baik melalui jalur laut dan jalur udara. Nah, jalur lautnya itu ada Pelabuhan Bom yang berada di kota Palembang, yang merupakan pelabuhan utama yang melayani kapal barang dan penumpang. Lalu yang kedua ada jalur udara yang dimana di kota Palembang ini memiliki bandara internasional yaitu Sultan Mahmud Badarudin II yang melayani penerbangan domestik dan internasional juga. Nah, selanjutnya ada konsep pola. Nah, pola-pola geografis di Sumatera Selatan ini memang menarik untuk diamati karena salah satu yang paling menonjol yang ada di sana ialah pola pemukiman penduduk yang cenderung terpusat di sepanjang aliran Sungai Musi. Nah, hal ini bukanlah hal yang kebetulan, melainkan ada faktor pendorongnya. Nah, Sungai Musi ini sebagai sungai yang terpanjang yang ada di Kepulauan Sumatera dengan memiliki peran vital dalam kehidupan masyarakat Sumatera Selatan. Nah, sejak zaman ke zaman, sungai ini menjadi sumber air dan jalur transportasi serta sumber penghidupan bagi masyarakat di sana. Oleh karena itu, wajar jika pemukiman penduduk banyak terkonsentrasi di sepanjang Sungai Musi. Nah, pola aliran Sungai Musi ini umumnya membentuk seperti pola dendritik yang menyerupai cabang-cabang pohon. Nah, pola ini juga terbentuk karena Sungai Musi yang mengalir dari daerah dengan kemiringan lereng yang relatif rendah dan batuan yang homogen. Nah, pola aliran dendritik ini juga mempengaruhi pola pemukiman penduduk yang menyebar di wilayah tersebut sehingga mengikuti cabang-cabang sungai. Nah, selain pola pemukiman juga, pola persebaran sumber daya alam di Sumatera Selatan juga menunjukkan karakteristik yang unik. Itu sebagai contohnya seperti konsentrasi minyak bumi dan gas alam yang terdapat di wilayah seperti Pelaju, Sungai Garong, dan Talang Jimar. Nah, selanjutnya ada konsep morfologi. Nah, morfologi Sumatera Selatan memang dianugerahi sebagai bentang alam yang beragam dengan menciptakan panorama alam yang memukau. Nah,
dari sumber daya alamnya juga sangatlah melimpah. Nah, dari keragaman ini terbentang dari timur ke barat, seperti meliputi yang pertama ada dataran rendah aluvial, yang dimana dominan di bagian selatan ini memiliki dataran rendah dan terbentuk dari endapan Sungai Musi dan anak-anak sungainya juga. Nah, tanahnya juga subur dan cocok untuk pertanian dan perkebunan seperti kopi dan sawit dan lain sebagainya. Lalu ada perbukitan. Nah, perbukitan ini membentang dari bagian tengah Sumatera ke selatan. Dari perbukitan ini memiliki kemiringan lereng yang bervariasi dengan potensi utamanya yaitu untuk perkebunan seperti karet, kopi, dan sawit. Nah, selanjutnya ada pegunungan Bukit Barisan. Nah, menjulangnya Bukit Barisan ini menjulang dengan gagah di bagian barat pegunungan. Nah, merupakan bagian dari rangkaian pegunungan yang membentang dari sepanjang Pulau Sumatera. Nah, puncak tertingginya yaitu ada Gunung Dempo sekitar 3.159 mdpl. Nah, sebuah gunung api aktif yang menjadi daya tarik bagi para pendaki. Nah, pegunungan Bukit Barisan ini berfungsi sebagai hutan lindung dan daerah tangkapan air. Nah, juga di sini juga menjaga keseimbangan ekosistem di Sumatera Selatan juga. Nah, selain pegunungan juga sungai juga memegang suatu peranan penting dalam bentang alam Sumatera Selatan seperti Sungai Musi. Nah, di mana sebagai sungai yang terpanjang dan terpenting di provinsi ini yang dimana berperan sebagai vital dalam transportasi, irigasi, dan kehidupan masyarakat. Nah, Sungai Musi ini dan anak-anak sungainya juga mengalir melalui hampir dari seluruh wilayah Sumatera Selatan dan membentuk pola aliran dendritik yang khas. Nah, dari keragaman dari morfologi ini mempengaruhi jenis pada tanah seperti vegetasi, tata air, dan aktivitas penduduk di Sumatera Selatan. Nah, dataran rendah yang subur juga mendukung pertanian dan pemukiman, perbukitan cocok yang untuk perkebunan dan pegunungan juga berfungsi sebagai daerah tangkapan air dan habitat bagi flora fauna di sepanjang sungai-sungai dan menjadi jalur transportasi bagi masyarakat juga. Selanjutnya ada konsep aglomerasi. Nah, di Kota Palembang ini sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan pusat aglomerasi di Kepulauan Sumatera Selatan. Nah, di kota ini terjadi konsentrasi penduduk, industri, perdagangan, dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi yang pesat di Palembang ini didukung oleh keberadaan Pelabuhan Laut Boom Baru dan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, aglomerasi ini memicu perkembangan kota dan wilayah sekitarnya dan menjadikan Palembang ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Nah, sebagai pusat aglomerasi, Palembang juga menawarkan berbagai jenis fasilitas perkotaan seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, dan perkantoran. Nah, kawasan industri juga terpusat di sekitar Palembang dan beberapa kota lainnya seperti Prabu Mulih dan Lubuk Linggau. Nah, selanjutnya dengan industri yang didominasi oleh pengolahan hasil bumi seperti minyak bumi, gas alam, dan karet juga mengkonsentrasi penduduknya itu dan aktivitas ekonominya di Kota Palembang ini menyebabkan urbanisasi dan pertumbuhan kota yang sangat pesat gitu. Hal ini menuntut untuk merencanakan suatu pembangunan yang terintegrasi guna mengatasi suatu permasalahan perkotaan yang mengurangi ketimpangan pada antar wilayah. Selanjutnya ada konsep nilai kegunaan. Nah, konsep nilai kegunaan ini di wilayah Sumatera Selatan memiliki nilai kegunaan yang sangat tinggi dan beragam dan mencakup sumber daya air, lahan, mineral, dan hayati. Nah, seperti Sungai Musi yang dimana sebagai jalur transportasi juga menjadi sumber air baku dan irigasi bagi masyarakat. Nah, sungai ini juga menghidupi berbagai jenis flora dan fauna juga yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang di sana maupun bagi nelayan. Nah, keberadaan Sungai Musi ini menunjang aktivitas pertanian, perikanan, dan transportasi di Sumatera Selatan. Lalu ada seperti lahan gambut yang sangat luas di Sumatera Selatan ini memiliki potensi untuk pertanian dan perkebunan. Nah, terutama untuk tanaman yang cocok di lahan gambut seperti kelapa sawit dan akasia. Nah, namun pengelolaan lahan gambut ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan untuk mencegah suatu kebakaran ataupun bencana di hutan dan lahan serta kerusakan pada ekosistem. Nah, selanjutnya ada sumber daya mineral Sumatera Selatan juga melimpah seperti minyak bumi dan gas alam yang merupakan komoditas utama yang terus dikelola untuk mendukung perekonomian di daerah tersebut
Dan selain itu terdapat cadangan batu bara yang signifikan di beberapa wilayah. Nah, pemanfaatan sumber daya mineral ini harus dilakukan secara bijak dan diperhatikan dalam dampak lingkungan. Nah, kekayaan hayati di Sumatera Selatan ini juga tidak kalah pentingnya seperti hutan Sumatera Selatan yang menghasilkan kayu, rotan, dan hasil hutan non-kayu lainnya. Nah, hutan juga berfungsi sebagai habitat untuk berbagai jenis flora dan fauna, misalnya seperti hewan, yaitu ada Sumatera, hewan harimau Sumatera dan gajah Sumatera. Lalu untuk floranya juga ada seperti bunga rafflesia dan lain sebagainya gitu. Nah, sumber daya alam yang telah disebutkan di Sumatera Selatan ini juga memiliki potensi pariwisata alam dan budaya yang dapat dikembangkan seperti Gunung Dempo, Danau Ranau, dan air terjun, dan Taman Nasional yang merupakan daya tarik pada wisata alam. Sedangkan Jembatan Ampera seperti terus Masjid Cengho dan Rumah Limas dan berbagai festival yang berada di Sumatera Selatan ini ataupun budaya menarik di Kota Palembang ini sangatlah menarik bagi wisatawan yang ingin mengunjungi Sumatera Selatan. Nah, pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan pariwisata ini di Sumatera Selatan ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan keberlanjutan pembangunan bagi generasi yang akan datang. Nah, selanjutnya ada konsep interaksi dan interdependensi. Nah, interaksi dan interdependensi antar wilayah di Sumatera Selatan ini terjalin sangat erat dan menunjukkan ketergantungan antar wilayah, antar hubungan wilayah lainnya. Jadi sehingga terjadi suatu hubungan timbal balik yang sangat dinamis itu. Nah, Kota Palembang ini sebagai pusat ekonomi yang bergantung pada pasokan bahan pangan dari daerah pedesaan. Nah, di sisi lain, daerah pedesaan juga membutuhkan suatu barang dan jasa dari perkotaan. Nah, arus barang dan jasa ini mengalir antar wilayah dan menciptakan suatu jaringan perdagangan yang sangat dinamis. Nah, Sumatera Selatan ini tidak hanya melakukan suatu perdagangan dari antar wilayah juga, tetapi berperan aktif dalam perdagangan internasional. Nah, provinsi ini mengekspor suatu hasil bumi seperti minyak bumi dan gas alam, karet, dan produk pertanian yang dikirim ke berbagai negara, nah seperti Cina, Jepang, dan Amerika Serikat. Nah, sebagai gantinya Sumatera Selatan juga mengimpor barang kebutuhan pokok, barang industri, dan barang konsumsi lainnya dari Jawa dan negara-negara lain. Nah, selain perdagangan interaksi antar wilayah juga terjadi dalam bentuk migrasi. Nah, terjadi arus migrasi masuk dan keluar dari Sumatera Selatan, yang dimana migrasi ini masuk ke dalam dominasi oleh penduduk dari provinsi lain di Sumatera dan Jawa yang mencari pekerjaan ataupun peluang usaha. Nah, sementara itu penduduk Sumatera Selatan ini juga bermigrasi ke daerah lain untuk mencari suatu pendidikan ataupun perdagangan, dan migrasi ini menunjukkan adanya ketergantungan antar wilayah dengan pengaruh faktor ekonomi dan sosial terhadap dinamika kependudukan di Sumatera Selatan. Selanjutnya ada konsep keterkaitan keuangan. Nah, keterkaitan keuangan antar wilayah di Sumatera Selatan ini juga penting untuk dipahami karena fenomena ataupun kejadian di suatu wilayah dapat mempengaruhi wilayah lain. Nah, misalnya seperti kebakaran hutan ataupun lahan di suatu daerah yang menyebabkan kabut asap yang mencemari udara di wilayah lain. Nah, pembangunan infrastruktur di suatu daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukannya suatu kerjasama antar wilayah dalam mengelola sumber daya dan mengatasi permasalahan pada lingkungan. Nah, pengaruh lokasi terhadap aktivitas lokasi di tepi Sungai Musi ini mempengaruhi aktivitas penduduk Palembang sebagai pusat perdagangan transportasi air, dan Sungai Musi ini memudahkan akses transportasi dan perdagangan antar wilayah di Kepulauan Sumatera Selatan. Nah, Pelabuhan Boong baru ini menjadi suatu pintu gerbang utama di bidang ekonomi di wilayah Sumatera Selatan. Nah, dari adanya hal ini juga pastinya ada dampak negatifnya seperti dampak bencana alam yaitu banjir. Nah, di dataran rendah di Kepulauan Sumatera Selatan ini terjadi akibat luapan dari Sungai Musi dan anak sungainya, terutama pada saat musim hujan. Nah, mitigasi bencana ini perlu dilakukan suatu upaya mitigasi bencana untuk mengurangi resiko dan dampak tersebut. Nah, keterkaitan keuangan ini menunjukkan bahwa fenomena di suatu wilayah dapat mempengaruhi wilayah lain dengan pemahaman tentang keterkaitan keuangan penting untuk perencanaan suatu pembangunan yang berkelanjutan.
Selanjutnya geografi fisik wilayah Sumatera Selatan, yang dimana provinsi ini beriklim tropis basah. Nah, yang berarti memiliki curah hujan relatif tinggi dan kelembapan udara yang cukup besar sepanjang tahunnya. Nah, kondisi ini dipengaruhi oleh letaknya yang berdekatan dengan garis khatulistiwa dan keberadaan pegunungan bukit barisan yang memicu hujan orografis. Dengan suhu udara di Sumatera Selatan itu relatif stabil dengan sekitar 25 sampai 27 derajat Celcius. Jenis tanah yang ada di Sumatera Selatan ini merupakan tanah aluvial dengan dataran rendah dan tanah vulkanik yang muncul dari daerah pegunungan. Nah, tanah aluvial ini yang terbentuk dari endapan lumpur sungai ataupun dari vulkanik juga sangat subur dan cocok untuk pertanian. Nah, di Sumatera Selatan ini dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dengan hujan tropis di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan salah satu taman nasional terbesar di Indonesia yang menjadi habitat bagi flora fauna yang ada di Sumatera Selatan. Nah, selanjutnya ada geografi sosial. Nah, di mana kekayaan sosial budaya di Sumatera Selatan ini tak kalah menariknya dengan suku bangsa yang dominannya di provinsi ini itu adalah suku Melayu. Nah, dengan beberapa suku bangsa lain seperti Komering, Ogan, dan Semendo. Nah, yang dimana bahasa daerah umumnya itu digunakan adalah bahasa Melayu Palembang dengan dialek yang khas. Nah, mayoritas penduduk Sumatera Selatan ini banyaknya prioritas beragamanya itu bermacam-macam, sepertinya adanya agama Islam, terus Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, sementara itu di Sumatera Selatan ini memiliki ragam kesenian tradisional yang unik seperti tari Tanggai, terus songker Palembangnya juga yang terkenal dengan keindahannya, dan rumah limas yang menjadi ciri khas arsitektur tradisionalnya. Nah, dengan memahami sebelum konsep geografi serta kondisi geografi fisik dan sosial budaya terkini, kita dapat memperoleh suatu gambaran yang komprehensif tentang Provinsi Sumatera Selatan dan dinamikanya. Mungkin pemahaman mendalam dari 10 konsep tentang Kepulauan Sumatera Selatan di Kota Palembang ini sebagai sistem kompleks yang sangat dinamis, dan dari setiap konsep ini tidak hanya berdiri sendiri melainkan saling terkait untuk membentuk karakteristik di wilayah ini. Nah, mungkin sekian dari pembahasan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.